Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran fikih di pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas tentang minuman yang halal dan haram. Nah, jadi ada beberapa hal mengenai minuman halal dan haram yang akan kita bahas dan pelajari bersama-sama. Yang pertama, arti dari minuman halal dan haram. Yang kedua, jenis-jenis dari minuman halal dan haram apa saja. Yang ketiga, membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal. Bagaimana caranya supaya kita terbiasa untuk mengkonsumsi minuman yang halal. Yang keempat, bagaimana caranya supaya kita menjauhi minuman yang haram. Yang kelima, akibat dari mengkonsumsi minuman yang haram itu apa saja? Karena ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka ada akibat yang akan diperoleh setelahnya. Yang terakhir adalah hikmah dari meminum minuman yang halal dan haram. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang artinya Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. Nah, di sini kalian lihat ya, ada kata wa yuhillu, Allah menghalalkan. Ada kata at-thayyibat. At-thayyibat itu berarti yang baik-baik. Wa yuharrimu, dan mengharamkan. Alaihimul khaba'ith, segala yang buruk-buruk. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan pengertian dari minuman halal adalah segala jenis minuman yang boleh diminum menurut syariat Islam. Selanjutnya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah juga berfirman yang bunyinya yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, jadi di sini ada kata khamri. Nah, kalian garis bawahi kata khamri. Khamri itu artinya khamar. Yang di sini dikatakan bahwa mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan di sini. Pengertian dari minuman haram adalah semua jenis minuman yang akan mendatangkan dosa apabila dikonsumsi menurut siapa? Menurut syariat Islam. Nah, jadi sudah jelas dikatakan di Al-Quran bahwa khamr merupakan minuman yang bagaimana? Ketika seseorang mengkonsumsi atau meminumnya, maka akan mendapatkan dosa yang besar karena lebih banyak mudorotnya. Selanjutnya, yang akan kita bahas yang kedua adalah jenis-jenis minuman yang hukumnya halal dan jenis-jenis minuman yang hukumnya haram. Nah, sekarang kita bahas dari yang halal dulu. Apa saja sih jenisnya dari minuman yang halal tersebut? Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Kalian garis bawahi kata tidak membahayakan. Baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Seperti apa? Nah, semua jenis madu itu halal. Air susu binatang halal, contohnya susu kambing, susu sapi, susu unta, susu kuda. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka.
Nah, itu fermentasinya berbeda dengan anggur yang difermentasi selama berhari-hari lalu menjadi khamr, bir, dan lain sebagainya. Itu berbeda ya, Kak. Kalau cuka, hukumnya halal untuk dikonsumsi. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Nah, jika benda suci lalu terkena najis, hukumnya berubah dari halal menjadi haram karena dia sudah terkena najis. Selanjutnya yang terakhir adalah air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, jadi bukan hanya zatnya saja yang halal, tetapi cara-cara memperolehnya juga harus dengan cara yang halal. Baik, kita lanjut ke minuman yang hukumnya haram. Itu yang seperti apa jenisnya? Yang pertama, semua minuman yang memabukkan. Nah, semua minuman yang memabukkan itu sudah jelas banyak mudorotnya dan dapat merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Contohnya minuman yang haram itu yang bagaimana? Sudah jelas ya, arak, bir, dan sejenisnya. Nah, di sini di dalam surah Al-Maidah sudah Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Artinya bagaimana? Bisa kalian baca, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, Kak, bahwa khamr itu hukumnya haram. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda nih, Kak, yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Abu Daud, dan Tirmizi, yang artinya sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga tetap haram. Nah, walaupun kalian minumnya sedikit, apalagi kalian minumnya banyak, sama-sama mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, yang kedua, jenis minuman yang haram yang kedua itu yang bagaimana? Nah, benda najis atau minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Karena bagaimana? Kalian sudah tahu sendiri bahwa najis itu identik dengan banyak bakteri, penyakit, dan kotoran jika dikonsumsi. Yang ketiga, nah, minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, sudah jelas-jelas apabila cara memperolehnya tidak halal, walaupun asal zatnya itu adalah halal hukumnya, tetapi cara memperolehnya tidak halal dengan cara yang haram, maka tetap hukumnya adalah haram dan dosa jika mengkonsumsinya. Selanjutnya yang ketiga, nah, bagaimana sih cara kita agar selalu membiasakan diri untuk mengkonsumsi minuman yang halal? Nah, ini harus kalian ingat-ingat, Kak. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah sebelum minum harus membaca doa atau membaca basmalah. Yang kedua, pastikan minuman yang kita minum itu bersih, sehat, dan tentunya halal. Yang terakhir, mencari minuman diusahakan dengan cara yang halal, harus ya, bukan hanya zatnya saja yang harus halal, tetapi cara memperolehnya juga harus halal. Baik, kita lanjut ke yang keempat. Nah, tadi sudah cara membiasakan mengkonsumsi yang minuman yang halal. Sekarang, cara menjauhi yang haram itu bagaimana? Yang pertama, nah, sikap kita harus bagaimana? Hendaknya tidak makan dan minum dari hasil maksiat ataupun sesuatu yang haram. Yang kedua, sebaiknya makan dan minum secukupnya. Yang ketiga, nah, kalian harus menghindari makan dan minum makanan dan minuman yang membahayakan tubuh. Yang keempat, menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman. Karena di dalam Al-Quran itu sudah jelas
di sana, diatur mana yang halal dan haram. Yang terakhir, menghindari perbuatan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Nah, sudah tahu itu haram, dijauhi. Sudah tahu cara memperolehnya nggak boleh dengan cara yang haram, dijauhi juga. Yang kelima, akibat mengkonsumsi minuman yang haram. Nah, Allah itu sudah mengingatkan kita, Kak. Jadi, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu akan ada akibatnya. Yang pertama, sudah jelas, mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hatinya itu akan tertutup. Karena apa? Karena nggak bisa menerima hidayah. Karena udah terbiasa dengan yang haram-haram, udah masuk ke darahnya. Yang ketiga, ibadah yang dikerjakannya itu akan sia-sia, nggak diterima sama Allah. Yang keempat, tidak ada keberkahan dalam dirinya, dicabut keberkahannya sama Allah. Yang kelima, akan membentuk sifat-sifat syaitoniyah. Seperti apa sifat-sifat syaitoniyah itu? Suka marah, suka bohong, suka berkhianat. Nah, itu udah jelas karena apa? Dari darah menjadi daging itu, segala yang haram-haram itu. Selanjutnya, yang keenam. Nah, susah menerima ilmu kebenaran, susah dikasih tahu kalau sudah terbiasa mengkonsumsi yang haram. Selanjutnya, yang ketujuh, yang terakhir, badannya jadi nggak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Nah, sekarang kalian tinggal pilih, mau yang halal atau yang haram. Tentu saja Ustazah yakin teman-teman semuanya selalu ingin mengkonsumsi yang halal-halal saja ya. Terakhir, hikmahnya apa kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang halal, baik itu makanan maupun minuman. Yang pertama, membawa ketenangan hidup, itu sudah pasti Kak kalau kita sudah membiasakan mengkonsumsi yang halal. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang keempat, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Yang kelima, memiliki sifat kepribadian yang jujur dan sikap apa adanya. Yang terakhir, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat. Nah, itu Kak. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.